Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, hari ini saya dapat melanjutkan ya. Ternyata video yang kemarin terputus, mohon maaf. Sepertinya ada sedikit error ya. Terputus sampai pada permasalahan konfirmasi hutang. Ya, konfirmasi hutang. Sebenarnya memang video ini mohon maaf agak terlambat, apalagi deadline UTS-nya adalah besok ya, hari Kamis jam 12. Tapi tidak apa-apa Mas Mbak, karena memang pandemi ini juga datangnya mendadak tanpa pamit, tiba-tiba datang aja. Nah, sehingga untuk pemahaman ya, konsep pemahaman yang penting kan kita paham dulu ya tentang siklus, khususnya siklus hutang, penggunaan dan persediaan. Ini kita pahami dulu perihal dengan isian kertas kerja saudara di UTS keliru atau benar itu urusan lainnya. Yang penting saudara konsep paham dulu. Nah, melanjutkan yang tadi malam. Tadi malam itu kita sampai pada ini ya, konfirmasi ya, hasil konfirmasi. Nah, tadi pagi saya sempat baca komentarnya Siti Masruroh di Edmodo. Di Edmodo itu Siti Masruroh menyampaikan, saya bahasanya kurang jelas mengingatnya, tapi kurang lebih adalah posisi PT Yuki dan PT Beta itu datanya belum tidak jelas mana yang benar. Maksudnya seperti ini, PT Yuki misalkan, PT Yuki itu mengkonfirmasi bahwa piutangnya ke PT Beta itu 138.500. Nah, dalam konfirmasi itu PT Yuki tidak menjelaskan secara detail perbedaan itu karena apa ya. Apa karena pembelian PT Beta yang belum dicatat secara jelas, atau hal lain, atau ada retur, atau ada apa, ada retur pembelian. Nah, sehingga ini membuat rancu ya. Sehingga tadi saya coba men-tracer ke bukti penerimaan barang. Nah, ternyata bukti penerimaan barang atas PT Yuki, pembelian oleh PT Beta atas PT Yuki, ternyata ada tanggal 30 Desember 2012. Namun PT Beta sepertinya di rincian buku besar hutang ke PT Yuki itu belum dicatat. Nah, kita cari yang mendekati benar saja. Yang mendekati benar menurut saya, adjustment saya sendiri adalah nilai ini benar, nilai ini benar, nilai ini benar. Sehingga saudara lakukan jurnal seperti tadi malam aja ya, seperti tadi malam, bahwa ada hutang ke PT Yuki yang bertambah senilai 37.500 ya. Terima kasih Mbak Siti Masruroh yang telah mengingatkan atas kerancuan data ya di modul ya. Jadi kita ikuti hasil konfirmasi, hasil tracer tadi. Nah, kemudian kita lanjutkan ke hitungan stok ya, hitungan stok. Jadi berdasarkan hasil hitungan stok ya, menurut fisik dan kartu itu ada 4 perbedaan ya, ada 4 perbedaan. Di buku 1 itu ada di halaman 81. Nah, tentunya saudara sudah melakukan identifikasi ya, identifikasi kenapa. Namun sayang ya, saudara belum melakukan adjustment ya, jurnal. Selisih itu seharusnya jurnalnya bagaimana ya, selisih itu jurnalnya harus bagaimana. Sehingga kalau posisi seperti ini, auditi nanti bingung, PT Beta itu akan bingung. Bingungnya adalah jurnalnya apa sih ya gitu. Sehingga auditor berhak dan berkewajiban memberikan jurnal ya, memberikan jurnal koreksi kepada PT Beta. Mohon maaf agak berisik tadi ya. Biasa pinggir jalan di desa lagi. Jadi knalpotnya itu knalpot tanpa saringan
jadi agak berisik dan mengganggu. Nah, contoh misalkan kita bahas coba ke superior comfort 180 cm. Superior comfort itu ternyata barang itu dikembalikan ya dari PT Manggis. Harganya kita tulis harganya dulu. Harganya itu adalah 1.600.000. 1.600.000. Nah, berarti total harganya adalah 16 juta. Nah, pertanyaan saya, apakah ini benar-benar retur penjualan atau retur pembelian? Kita cek dulu. Tadi ini sebelum saya ubah retur pembelian. Kalau saya udah analisis, ini PT Manggis ini adalah, kalau di modul 2 itu adalah sebagai customernya PT Peta. Ya, customernya PT Peta. Sehingga PT Manggis ini mempunyai hutang ke PT Peta dan melakukan pembelian. Nah, konteks pembelian di sini bukan PT Peta yang beli, tapi PT Manggis. Sehingga ini retur penjualan. Nah, bagaimana jurnalnya? Nah, seperti biasa. Ya. Ini retur penjualan. Retur penjualan. Persediaan. Retur penjualan pada piutang. Persediaan HPP. Nilainya adalah 1.616 juta. Ini juga nah, ini saya juga belum cek ya. Mestinya ini nilainya berbeda-beda. Harga kulaan sama nilai persediaan tuh harusnya berbeda. Tapi karena saya belum dapat informasi, udah dibuat sama aja. Bahwa persediaannya bertambah nanti 16 juta, HPP-nya berubah nilainya 16 juta. Ini kan dibalik saja sih sebenarnya. Kemudian retur penjualannya bertambah nanti. Kemudian piutangnya berkurang. Itu nanti sesuaikan. Itu untuk retur penjualan. Nah, bagaimana untuk keperluan promosi? Nah, ini retur penjualan. Nah, jurnalnya seperti ini. Bagaimana untuk keperluan promosi? Nah, keperluan promosi misalkan harganya itu adalah superior comfort 160, superior comfort 1050. Nah, selisihnya adalah 5 juta. Ya, 5.250. Nah, bagaimana jurnalnya? Kita jurnalnya ada di bawah ya. Di sini. Jurnalnya adalah biaya promosi pada persediaan. Jadi kan persediaan itu berkurang karena bisa jadi kita jualan seperti normal biasa, kemudian karena cacat dihapus, atau digunakan untuk hal lain, contoh promosi. Nah, karena tidak masuk aktivitas jualan, nilainya adalah 5. Nah, untuk yang ini nanti saudara bisa berdiskusi kenapa jurnal seperti ini. Yang saya pahami hanya seperti ini. Jadi kalau misalkan persediaan itu digunakan untuk hal lain selain kondisi normal, jualan atau barang cacat atau retur, maka kita kurangi aja persediaan, kita munculkan beban sebagai pengurang ya.
sebagai pengurang dari penjualan. Pengurang penjualan itu kan ada HPP, ada retur, ada potongan, termasuk beban itu. Gitu. Nah, ini nanti saudara pastikan lagi yang ini, yang saya hitam ini. Sorry, saya tandai aja. Saya tandai kuning. Kalau yang ini saya tandai, sorry, kurang orange. Nah, saudara pastikan yang kuning ini apakah PT Peta itu menggunakan perpetual atau periodik ya. Maka nanti kalau perpetual ya sudah seperti ini. Kalau periodik saudara sesuaikan aja ya jurnalnya. Kemudian barang konsinyasi. Nah, barang konsinyasi ini premium convert harganya 1350. Saya tadi coba baca-baca, ini ada di materi AKL 1. Ada di AKL 1. Jadi PT Peta itu terima barang senilai 10. Ya, terima barang senilai 10. Nah, namun sepertinya belum dicatat memang. Belum dicatat penerimaan barang konsinyasi itu. Nah, saya tadi baca coba di buku AKL itu informasi tentang konsinyasi itu, kalau kita terima barang itu nyatetnya gimana. Nah, untuk barang konsinyasi ini saya tadi mencoba cari informasi, dan jurnalnya bagaimana ya, apakah tidak dicatat atau seperti apa. Ini kan kondisinya kita dapat barang, ya otomatis logikanya persediaannya bertambah, nilainya 13.500 ya, 13.500. Nah, kemudian kreditnya apa ya, kreditnya apa. Nah, bisa jadi ini kita catat sebagai kalau beli kita nyatetnya sebagai hutang ya, hutang. Kalau konsinyasi seperti apa? Karena di kontraknya itu, di informasinya, PT Peta ini nggak melakukan kontrak dengan perusahaan untuk barang konsinyasi. Nah, ini nanti mungkin saudara bisa pikirkan, saya coba mencari tahu. Saya juga belum baca secara jelas tadi mengenai barang konsinyasi. Kalau saudara tahu jawabannya, nanti tulis di kolom komentar, baik di Edmodo atau di YouTube. Kemudian yang terakhir adalah barang dalam perjalanan. Harganya itu adalah ini medium convert harganya 950. Barang dalam perjalanannya 50. Nah, secara fisik itu berkurang ya, secara fisik berkurang, kartunya belum ya. Maka saudara sesuaikan dengan kondisi fisik ya, kondisi fisik bahwa kartunya 91, fisiknya 41. Nah, di sini keterangannya adalah karena ada pesanan belum datang sampai pada perhitungan fisik dilakukan, tapi saudari Esther telah mencatat pembelian tersebut. Sementara saudara Andi akan mencatat saat barang sampai di gudang. Nah, dia beli ya, PT Peta itu beli dari PT Yoki, kemudian pesanan belum datang, tapi saudara Esther telah mencatat pembelian tersebut. Sementara saudara Andi akan mencatat barang sampai di gudang. Nah, berarti kalau lihat dari dari penjelasan di buku ini, maka barang Esther itu sudah catat. Esther sudah catat.
Berarti secara kartu mereka sudah catat. Nah, tetapi fisik di gudang belum ya, belum barang belum diterima ya, barang belum diterima. Nah, konsepnya bagaimana? Nah, konsep pencatatan hutang itu kan baru dicatat kalau barang diterima, kemudian baru dicatat. Nah, ini masalahnya adalah Andi itu belum mencatat. Esther ini kita anggap sebagai accounting ya, itu sudah mencatat pembelian itu. Nah, ini bagaimana? Apakah harus dicatat seperti ini? Misalkan kita langsungkan kita koreksi, misalkan kita koreksi hutang pada persediaan senilai 47.500 karena gudang belum menerima, jadi kita belum mengakui sebagai hutang. Itu baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Nanti kita diskusikan lagi. Rencana saya mau pakai Zoom meeting atau Google Meet, tapi pertimbangannya adalah pakai data yang mahal. Saya tidak masalah, tapi buat saudara itu menjadi pertimbangan. Sebenarnya ada subsidi pulsa dari negara, untuk XL dan Telkomsel, tapi hanya beberapa aplikasi tertentu, misalkan Ruang Guru, apalagi saya lupa, itu saja. Yang untuk Zoom meeting atau Google Meet belum. Ya, itu. Terima kasih, mohon maaf jika ada kesalahan. Semoga bermanfaat. Semoga kita bisa bertemu kembali. Ya, meskipun habis Ramadan ya sudahlah, enggak apa-apa. Berarti masuk semester dasar saudara sudah semester 7. Sukses. Kalau memang harus diperpanjang waktunya untuk pengumpulan, silahkan saudara usul di Edmundo atau WhatsApp saya, kontaknya silahkan. Mohon maaf. Tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.